di wawancara anak negeri satu sekolah RR Vita Pamela. Jadi hari ini aku bakal membawakan tema wawancara anak negeri yang berjudul Baktiku untuk Indonesia. Hari ini kita akan wawancarain seorang guru, salah satu guru di pedalaman Indonesia, namanya Pak Darjon. Dia itu guru di pedalaman, tepatnya di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Satap Marobo. Halo Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum. Ayo, bentar ya. Halo. Sekolah, Bapaknya pakai headset dulu. Halo Pak. Halo. Bapak bisa dengar suara aku kan? Iya, bisa. Bisa. Pak, jadi kenalin, aku namanya RR Vita Pamela. Aku host di acara wawancara anak negeri satu sekolah. Oh iya. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya Pak, aku mau wawancarain Bapak nih. Aku udah sempat lihat sedikit profil Bapak di Instagramnya satu sekolah yang udah diupload sama satu sekolah kan. Nah Bapak ini kan salah satu guru di pedalaman, di daerah pedalaman di Indonesia kan. Aku boleh nanya-nanya banyak nggak nih seputar kehidupan di sana sama Bapak, boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Oke, Pak, aku mau nanya dulu, nama panjang Bapak siapa nih? Biar kita kenalan dulu nih, Pak. Nama saya Darjon SPD. Darjon SPD, oke. Pak, aku mau nanya nih, Bapak kan guru di salah satu sekolah menengah pertama nih ya. Bapak itu di sana jadi guru mata pelajaran apa, Pak? Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Bapak berarti kan dari sekolah SMP Negeri 2 Satap Marobo nih ya Pak. Pak, aku jujur nih, aku kan lahir besar di kota, tumbuh di kota. Aku nggak tahu kan bagaimana situasi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna, di SMP Negeri 2 Satap itu. Boleh nggak cerita-cerita sedikit Pak, gimana sih keadaan lingkungan di sana? Boleh. Terima kasih. Untuk kondisi lingkungan wilayah SMP Satap Negeri 2 Marobo itu, di sana lingkungannya itu berada di perairan. Ada suatu desa di salah satu kabupaten Muna, namanya Desa Tapi-Tapi. Dia dinamakan Desa Terapung karena berdiri di satu perairan yang dikelilingi air laut, dan di sana hampir rata-rata sukunya suku Bajo yang mendiam. Iya Pak. Oh berarti kemudian di sana untuk ya. Berarti itu sekolahnya sekolah terapung gitu Pak, karena ada di desa terapung. Iya oke. Terus Pak? Untuk kehidupan masyarakat di sana, karena di laut ya mereka bergerak di perikanan, rumput laut, kemudian kepiting, dan kerang-kerang laut,
menjadi sumber kehidupan masyarakat di sana. Oke, berarti SMP Negeri 2 Satap ini adanya di terapung ya Pak, sekolah terapung. Tapi keren juga sih Pak, aku ngebayanginnya kan sekolah di pedalaman, tapi sekelilingnya itu banyak pemandangan view yang bagus gitu kan, bener-bener nuansa alam banget gitu. Pak, aku boleh tahu juga nggak Bapak jadi guru bahasa Indonesia di sana itu sudah dari tahun berapa Pak? Atau sebelumnya pernah di sekolah lain gitu? Sebelumnya saya pernah mengajar di Kabupaten Bombana, masih Sulawesi Tenggara juga. Ya, di situ 3 tahun. 3 tahun, kemudian saya pindah di Muna. Di Muna saya pindah di salah satu SMP juga yang unggul di Kabupaten SMP 1 Babao. Di sana 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya pindah lagi di Merobo, di Satap 1 Merobo. Kemudian saya diangkat jadi kepala sekolah di Kapikuta di Terapung juga di sana, di SMP Terapung. Di sana 2 tahun. Dan 2019 akhir kemarin saya ditunjuk, dipindahkan di Satap 2 Merobo, yang tempat saya hari ini, yang juga merupakan sekolah Terapung. Berarti hitungannya masih baru ya Pak. Pak, aku boleh tahu nggak nih Pak, jarak dari rumah Bapak ke sekolah SMPN 2 Satap ini berapa jauh Pak kira-kira? Dari rumah saya ke pelabuhan kurang lebih 6 kilo. 6 kilo? Kemudian, 6 kilo. Yang lewat darat. Setelah itu ya jarak tempuh dari pelabuhan ke tempat sekolah mengajar kurang lebih 15 menit naik ke Katinting. Istilahnya perahu bodi batang kalau kita di sini. Bapak kalau misalkan berangkat kayak gitu kira-kira makan waktu berapa jam Pak? 3-4 jam atau 2 jam aja? Kurang lebih 1 jam. Oh, 1 jam. Lumayan capek ya berangkatnya 1 jam Pak, ya kan? Pak, aku juga mau nanya nih Pak, kan aku ya tinggalnya di kota kan, di kota besar kayak gini. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi nih Pak, pandemi COVID-19. Aku boleh tanya nggak Pak, di Kabupaten Muna sendiri, khususnya di SMPN 2 Satap Marobo ini, pembelajarannya bagaimana Pak? Offline atau online Pak? Tatap muka atau tidak? Untuk kami di sana di sekolah, karena musim pandemi hari ini, itu pembelajaran kami di sana karena jaringan tidak ada, maka yang kami pilih itu luring di luar jaringan. Jadi kami yang lalu itu 2-3 bulan yang lalu kami mengadakan kunjungan rumah. Kunjungan rumah, kami mengunjungi siswa, berikan tugas, kemudian pertemuan berikutnya lagi kami pemilihan tugas seperti itu. Dan ketika dikategorikan zona kuning, zona hijau yang 1 bulan yang lalu, kami sudah melakukan tatap muka tapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Oh, oke, berarti tatap muka tapi masih diupayakan untuk menjaga standar protokol kesehatan ya Pak? Iya. Okay. Karena kami dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Iya benar Pak. Pak, aku juga mau nanya nih Pak, kan selain guru masih banyak profesi lain yang lebih menjanjikan lah ya. Kenapa sih Bapak memilih jadi profesi guru gitu loh? Ya. Saya memilih profesi guru itu karena setelah saya pikir-pikir itu waktu, karena guru merupakan profesi yang paling mulia menurut saya. Ya. Seperti itu, karena guru menciptakan manusia yang baik dan berkualitas. Iya benar Pak. Yang dapat akan memberikan kontribusi terhadap dirinya sendiri, kepada bangsa dan negara, dan juga orang lain untuk bisa berakhlak mulia. Seperti itu. Pak, boleh cerita sedikit nggak Pak latar belakang Bapak pas sebelum jadi guru itu bagaimana? Kok tiba-tiba bisa jadi guru gitu? Apa Bapak ngambil pendidikan profesi jadi guru atau bagaimana tuh Pak? Ya, saya memang setelah tamat
SMA. Iya. Waktu itu karena mungkin kondisi perekonomian kami di kampung itu tidak seperti di kota. Untuk mengambil jurusan yang favorit itu kan Mbak, itu otomatis harus punya uang yang banyak juga. Iya. Kalau menurut kita orang di kampung ya. Sehingga pada waktu itu saya putuskan diskusi dengan orang tua, bagaimana kalau misalnya saya ambil jurusan FKIP, ya, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan waktu itu. Ya, orang tua saya yang mendukung karena juga dinilai dari ekonomisnya beda dengan untuk jurusan-jurusan yang lain. Ya, sampai orang tua bisa membiayai itu. Dan alhamdulillah sampai selesai saya kuliah, alhamdulillah sekarang saya bisa menjadi Masih guru. bertahan. Iya Bapak. Aku nggak bisa ngebayang sih Pak, maksudnya di kota yang punya segala macam fasilitas tapi kayak ngerasa kita juga kesulitan untuk belajar, apalagi di kondisi yang pandemi COVID-19 kayak gini kan, apalagi di daerah pedalaman gitu kan Pak. Tapi ternyata di sana masih bisa diatasi dengan baik juga. Pak, aku boleh nanya juga nih nggak nih Pak? Kan pasti selama kita menjalankan pekerjaan itu pasti kan ada suka duka, termasuk menjalankan profesi sebagai guru. Boleh nggak cerita-cerita suka duka Bapak selama jadi guru itu kayak gimana? Suka dukanya yaitu apalagi seperti kami yang mengajari daerah terpencil, itu memberikan pengalaman yang berbeda dengan yang lain. Maksudnya kami di sana dikejar dengan tantangan. Maksudnya ketika kami berangkat di sekolah, apalagi kondisi yang tidak memungkinkan kencang ombak, otomatis itu kami basah-basahan kalau sudah sampai di sekolah. Ya, seperti itu. Apalagi perahu yang kami tumpangi itu kan terbuka. Iya benar Pak. Terbuka, jadi cuaca kondisi buruk, hujan dan ombak. Ya, tapi kami tetap semangat walaupun kondisi basah. Nanti tiba lagi di sekolah, kami mengganti pakaian karena kami sudah menyiapkan pakaian dinas untuk pakaian mengajar. Seperti itu. Tapi Pak, berarti pernah nggak Bapak saat mau berangkat kayak gitu ada badai kayak hujan deras gitu misalkan Pak, sampai mengakibatkan batal ke sekolah, itu pernah nggak Pak? Pernah. Oh pernah. Pernah. Ya. Sering nggak Pak kira-kira? Bagaimana Mbak? Sering nggak Pak kayak gitu? Apa jarang? Jarang ya? Jarang. Jarang. Ya, jarang. Karena kami kalau misalnya masih bisa kita lanjut, harus tetap lanjut. Tapi kalau kondisi memang sudah tidak memungkinkan, ya tidak bisa lanjut. Pak, berarti aku mau nanya soal ini sih Pak. Berarti kan kalau misalkan dari awal Bapak didukung keluarga, berarti dukungan keluarga itu sangat-sangat baik ya ketika Bapak memutuskan untuk memilih jadi guru, apalagi guru di daerah pedalaman gitu kan. Tapi kalau misalkan dukungan dari pemerintah, pimpinan, rekan itu gimana Pak kira-kira? Tantangannya apa nggak lebih sulit gitu dari kapal kena hujan badai gitu Pak? Alhamdulillah untuk dukungan keluarga sangat mendukung. Karena keluarga juga memahami bahwa ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja dalam kondisi apapun juga, karena kami sebagai ASN sudah di situ juga kami punya kehidupan, jadi punya tanggung jawab, otomatis ya keluarga harus mendukung. Kemudian untuk teman dan pimpinan selalu memberikan dukungan positif dalam bekerja sama melaksanakan tugas-tugas pokok kami sebagai guru. Kami di sekolah itu Mbak sangat bagus, baik, kondusif, selalu memberikan kerjasama yang positif, saling mendukung antara satu dengan yang apalagi pimpinan kami. Berarti sangat-sangat kondusif ya. Ya Pak, sebentar, jelas suara saya kan? Ya. Iya, di sini lagi azan Pak. Kita break azan dulu ya. Nanti saya lanjutin pertanyaannya. Untuk yang dukungan pemerintah itu nanti saya ulangi lagi pertanyaannya, boleh ya Pak? Boleh. Boleh, iya.
Makasih Bapak, kita break dulu ya sebentar. Kasih. Ya. Tawan Halo. minum deh tadi. Ya udah belum sih, kok masih bunyi? Oh enggak. Halo Pak, kita lanjutin lagi ya wawancaranya. Ya. Oke. Pak, suaranya bisa dikencengin dikit nggak? Maaf nih Pak, agak kedengeran di sini berisik. Halo, halo. Nah iya, oke. Halo. Iya, dikencengin aja Pak. Udah. Iya. Nah, Ya. siap. Oke, kita mulai lagi ya Pak. Ya boleh. Oke, bentar Pak. Silah saya nyiapin aja. Oke Bapak, Pak, tadi kan kita udah ngomongin soal dukungan keluarga kan Pak. Berarti dari awal Bapak memutuskan untuk menjadi seorang guru itu pasti didukung penuh sama keluarga kan. Nah, dari Alhamdulillah. iya alhamdulillah. Dari teman-teman Bapak sendiri, dari pimpinan Bapak, dari pemerintah sendiri itu gimana sih Pak ngedukung guru-guru yang seperti Bapak gitu? Boleh diceritain nggak Pak? Ya. Alhamdulillah untuk dukungan pemerintah daerah, alhamdulillah sangat baik, sangat positif. Apalagi kami yang mengajar di daerah terpencil, kami itu diberikan perhatian khusus. Oh, Ya, ada perhatian tambahan oke. dari guru-guru yang mengajar bukan daerah terpencil. Ya, kami di sana diberikan tunjangan khusus oleh pemerintah yang satu kali gaji pokok. Seperti itu. Oh. Jadi selain sertifikasi juga tunjangan terpencil itu Mbak. Seperti itu. Jadi perhatian pemerintah itu alhamdulillah sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Ya. Berarti di sana juga dibantu lah ya Pak, sangat-sangat dibantu oleh pemerintah gitu kan, nggak benar-benar ditinggalin kayak gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira masih ada nggak sih kekurangan tersendiri yang boleh jadi pemerintah harus menyediakannya kepada guru-guru di pedalaman untuk fasilitas-fasilitas dan prasarana yang lain, kira-kira gimana Pak? Masih ada? Ya, hari ini kami sementara memikirkan ini untuk mengusulkan untuk kendaraan transportasi laut supaya kami juga tidak keluar biaya untuk menuju ke sekolah. Jadi kalau misalnya sudah ada juga istilahnya bantuan perahu dari pemerintah, ya, kami hanya membeli saja bahan bakar tanpa perlu lagi sewa-sewa seperti hari-hari yang kemarin. Ya, kami sementara mengusulkan. Alhamdulillah pemerintah juga sangat mendukung itu. Sangat Ya, mendukung. seperti itu. Oke. Berarti Ya. itu aja ya Pak kira-kira yang harus di pemerintah perhatikan. Pak boleh cerita sedikit nggak sih Pak, ada nggak perbedaan antara murid-murid di sana saat belajar waktu sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Kira-kira mereka ini nggak Pak, cepat beradaptasi dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Perbedaannya itu jelas adalah ya, ada perbedaan. Kalau sebelum pandemi kan masuknya itu tiap hari. Oh, masuknya tiap hari. Setiap hari masuk ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu itu selain tanggal merah. Jadi itu mereka rajin datang. Awal-awalnya kami setelah di masa pandemi ini kami menerapkan pembelajaran 2 kali 1 minggu itu, ya, Senin Kamis. Jadi mereka bingung kok tiba-tiba hari Selasa Rabu itu dan Jumat Sabtu tidak ada guru di sekolah sementara mereka datang. Padahal kami sudah sampaikan karena mereka kebiasaannya seperti itu datang. Setelah berjalan beberapa hari kemudian, kalau begini katanya berarti kita libur. Ya, pandangannya mereka seperti itu. Gitu. Jadi kami terus mensosialisasikan agar bagaimana caranya supaya 2 kali tatap muka 1 minggu tetap berjalan dengan bagus. Alhamdulillah tetap kami sosialisasikan terus. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan normal. Setiap Senin Kamis itu alhamdulillah datang terus seperti itu Mbak. Oh berarti, saya pikir masih ini Pak, belajar di sana tuh masih setiap hari, tapi kayak siswanya dikurang-kurangin. Ternyata 2 kali seminggu ya. Kira-kira menurut Bapak Ya, itu 2 kali efektif seminggu. nggak sih Pak? Pasti enggak ya? Untuk efektifnya saya pikir itu tidak kurang efektif lah. Iya, Ya, tapi kami juga berupaya
tanggung jawab guru dan sebagai guru berupaya maksimal bagaimana cara mentransfer materi itu agar kurikulum yang kami rancang di sekolah bisa tercapai dengan bagus sesuai dengan proses yang telah diatur di kabupaten kami. Seperti itu. Oke, siap. Ini udah pertanyaan banyak ya Pak yang saya tanyain. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir nih, aku mau nanya pesan Bapak buat anak-anak sekolah di seluruh Indonesia apa nih kira-kira? Kan pasti perbedaannya jauh ya sama yang anak-anak di pedalaman, di kota. Menurut Bapak apa yang harus kedua belah pihak ini perhatikan gitu untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia gitu Pak? Untuk pesan saya secara umum dan secara khusus buat anak-anak didik saya di SMP 1 Abdul Marobo secara umum di Indonesia, teruslah belajar dan berkarya hingga dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri, kemudian orang lain, bangsa dan negara, serta menjadi pribadi yang berakhlak mulia, seperti itu Mbak. Dan bisa mewujudkan Indonesia yang baik, mewujudkan pembelajaran yang unggul, karena ketika bisa merdeka dalam belajar, seolah SDM akan tercipta dengan bagus sehingga Indonesia bisa maju. Seperti itu. Itu aja. Oke, intinya kita semua sama-sama pelajar di Indonesia, mau dari pedalaman, di kota ataupun di mana aja, kita harus belajar yang sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita kita yang lebih baik untuk Indonesia sendiri ya Pak. Ya udah Pak, ini udah pertanyaan terakhir. Aku udah selesai nanya-nanya Bapak nih tentang gimana pembelajaran di SMPN 2 Satap Marobo ini, khususnya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini. Aku sangat-sangat terima kasih nih sama Bapak, makasih banget ya udah mau diwawancarain sama aku, sama wawancara anak negeri satu sekolah. Makasih ya Pak. Kasih, semoga ada semoga ada perhatian dari pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan kondisi sekolah kami yang di pedalaman. Iya, amin. Terutama jaringan. Iya. Terutama jaringan, karena kami di sana jaringan tidak ada. Tidak ada. Begitu. Iya, terima kasih Bapak. Aku minta maaf ya Pak kalau misalkan ada salah-salah kata atau bagaimana. Sekian dulu wawancara dari anak negeri satu sekolah ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman satu sekolah, baik lagi sama aku, tuan rumah di wawancara anak negeri satu sekolah, RR Vita Pamela. Jadi hari ini aku bakal membawakan tema wawancara anak negeri yang berjudul Baktiku untuk Indonesia. Hari ini kita akan wawancarain seorang guru, salah satu guru di pedalaman Indonesia, namanya Pak Darjon. Dia itu guru di pedalaman, tepatnya di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Darjon adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Satap Marobo. Nah, untuk wawancara kali ini kita nggak bisa melakukan IG Live teman-teman saat sekolah karena di sana kan kondisinya di pedalaman ya, jadi sinyalnya itu agak susah. Jadi kita hari ini melakukan video call saja. Nanti teman-teman saat sekolah bisa lihat ya hasil wawancaranya nanti. Jangan lupa ditunggu ya. Check it out teman-teman. Moral wawancara anak negeri Baktiku Indonesia. B. Belajar anak negeri di seluruh Indonesia kondisinya tidaklah sama. A. Anak negeri mampu menghadapi berbagai kondisi. Ada yang mengarungi lautan, melintasi sungai, bahkan berjalan berpuluh kilometer menuju sekolah. K. Kondisi sinyal, sulitnya belajar digital ini tidak pernah dikeluhkan para anak negeri dan pendidik. T. Tujuan akhir adalah memajukan Indonesiaku. I. Ibu Pertiwi selalu menyemangati anak negeri dan para guru untuk memajukan negeri. K. Karena pendidik ingin anak negeri ini maju pendidikannya. U. Untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.